Hidup ini jangan Anda buat ribet, ya, yang simple saja, gitu. Apalagi Anda mengalami anxiety psikosomatis, sudah hidup ini Anda buat nyantai saja, ya, yang praktis saja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas tentang anxiety psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani dan segera lepas dari anxiety psikosomatis maupun asam lambung. Kak, besok sudah mulai puasa. Saya punya pesan buat Anda. Tapi sebelumnya ya, yang baru bergabung, karena alhamdulillah banyak sekali yang baru bergabung, silakan Anda tonton video saya yang dulu-dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen ya. Gitu. Ya, itu ya. Atau yang Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan apabila Anda suka dengan video saya ini, silakan like dan share ke sesama. Gitu. Saya punya pesan buat Anda, terutama di bulan puasa ini. Ya, tentunya tidak hanya di bulan puasa, nanti Anda lanjutkan di bulan-bulan yang lain, gitu. Biar apa? Biar nanti hidup Anda itu tenang, ya. Hati Anda itu tenang, ya. Kalau istilahnya itu, kalau orang Jawa itu, ya sudah semeleh, trimo ing pandum, gitu. Ya, begitu. Yang orang Jawa pasti tahu itu, gitu. Ya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, ya. Nanti menambah durasi, Anda bosan melihat saya, begitu. Nanti di bulan puasa saya kayaknya jarang upload video karena banyak kegiatan, ya. Kalau Anda merasa kangen sama saya, pede amat. Anda lihat video saya yang dulu-dulu saja, begitu ya. Oke, ini ada pesan moral buat saya, biar hati Anda nanti tenang, ya. Tenang, terus hidup Anda itu akan lebih slow, santai, rileks, gitu. Ya, yang pertama adalah hindari konflik sekecil apapun. Hindari, jangan mencari konflik, tapi hindari. Ya, potensi-potensi yang menimbulkan konflik, ya, Anda kalau bisa hindari, terutama konflik sama pasangan Anda, gitu. Karena kenapa? Dengan pasangan Anda selalu bertemu, ya. Malam ketemu, siang ketemu, tidur juga bareng, ya, makan bareng. Nah, itu hindari konflik itu. Solusinya bagaimana, Pak? Untuk menghindari konflik kalau sudah begini, harus ada salah satu yang mengalah, begitu, ya. Kalau Anda yang laki-laki yang saat ini kena asam lambung, anxiety psikosomatis, kalau ada konflik sama istri Anda ngalah, gitu, ya. Dan apabila Anda perempuan yang alami sensasi anxiety psikosomatis asam lambung, Anda yang mengalah, begitu. Yang dulunya perempuan itu kebanyakan tidak mau ngalah. Mohon maaf, ya. Sekarang Anda latihan untuk mengalah, ya. Kalau nanti nggak ada yang mengalah, ya, saling adu argumen terus, lihat saja nanti, Anda pasti merasakan sensasi itu berdatangan, gitu. Kambuh Anda, gitu. Ya, karena apa? Psikis Anda belum normal, gitu. Itu, ya. Dan pesan saya buat laki-laki, ya, Anda mau debat sama istri Anda. Kalau istri Anda sehat, ya, maksudnya nggak ngalami anxiety psikosomatis, jarang menang, ya. Jadi jangan merasa menjadi laki-laki kalau belum bisa mengalahkan, ya, debat sama perempuan, gitu. Pengalaman pribadi ya, Pak. Wah, enggak dong. Oh iya dong. Ya, misalkan ya ini, misalkan seorang polisi, saya lah ya, wah, dengan pakaian yang, wah, gagah, baret, waktu menyidik orang misalnya ya, menyidik orang. Namamu siapa? Suparno, Pak. Nama orang tua, ayah? Purno, Pak. Oh, Suparno bin Purno. Iya, Pak. Kenapa kamu mencuri? Ekonomi, Pak.
karena keadaan ekonomi. Berapa kali kamu mencuri? Baru 1 kali, Pak. Ah, yang benar. Ini sudah ada loh track record Anda ini. Yang benar, yang jujur aja ya, kooperatif. 5 kali, Pak. Wah, 5 kali. Ah, ayo yang jujur aja. Udah, kooperatif, jujur aja. Ya, Pak, 10 kali. Nah, itu jujur ya, begitu. Jujur kalau ditanya polisi itu. Wah, itu dengan gagahnya polisi. Saya ini pulang ke rumah. Terus pulang ke rumah. Pintu sudah ditutup sama istri. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Buka pintu itu. Waalaikumsalam. Kemana saja? Jam segini baru pulang. Mampir kemana saja? Ada lemburan di kantor. Lemburan apa lemburan? Yang jujur, yang kooperatif. Iya, tadi saya sama teman ngopi. Teman perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Yang kooperatif? Iya, laki-laki tapi ada perempuannya, yaitu yang menjual gitu. Segagah apapun, kalau sudah diinterogasi sama istri, lepek ini laki-laki. Pengalaman pribadi ya, Pak. Terus yang kedua, kalau Anda ingin niat puasa, ya sudah puasa saja. Puasa saja ya. Jangan Anda jadikan beban puasa ini ya. Wah, besok puasa. Kuat atau enggak ya? Kuat atau enggak ya? Nah, itu ya. Itu yang bikin kalau kita sudah tidak percaya diri, puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Kuat enggak ya? Kuat enggak ya? Nah, itu timbul keraguan begitu. Yang penting Anda sudahlah niat puasa. Entah nanti bagaimana begitu. Kayak saya dulu ya, di tahun 2018, 19, 20. Nah, itu karena saya masih alami anxiety psikosomatis. Saya puasa, niat puasa. Tetapi saat panik itu, attack itu datang, ya udah saya batalkan saja minum. Itu bisa diganti dengan hari lain. Gitu saja kok repot begitu ya. Yang penting niat Anda udah berpuasa, nanti entah bagaimana jadinya, ya begitu ya. Itu. Karena begini, kalau orang berteori, kalau panik attack saat bulan puasa, ini harus gini. Kalau dia memang kuat ya, dulu alami panik attack kuat ya, itu saya salut ya. Tetapi kalau saya terus terang tidak ada punya pengalaman itu, saat saya puasa panik attack itu datang, saya membatalkan puasa. Saya harus jujur, saya nggak mau berbohong hanya karena ingin mendapatkan viewer atau subscriber yang banyak. Begitu ya, itu pengalaman puasa saya di tahun 2018, 19, 20 bolong-bolong ya. Tetapi sudah saya bayar gitu. Itu aja kok repot, puasa itu bisa dikodok ya. Allah itu tidak akan menyulitkan hambanya. Begitu, yang penting Anda niat puasa. Udah niat puasa. Sahur Anda, sahur. Ya, sahur yang banyak. Gitu. Ya, kalau masih minum obat pada waktu sahur. Gitu ya. Jangan Anda jadikan bulan puasa ini beban. Nanti psikis Anda begitu lagi gitu. Ya, itu pesan saya. 3. Kalau Anda mau sholat tarawih di masjid, ya lakukan. Kalau Anda yakin kuat, lakukan. Yang penting Anda niat, wah saya lakukan aja lah, saya lakukan. Begitu ya. Sambil Anda melatih mental begitu. Dan apabila Anda tidak kuat melakukan sholat tarawih di masjid, saya yakin karena apa? Waktu sholat tarawih itu berdiri begini, kadang cepat gitu. Itu terasa bergoyang-goyang ya. Saya tahu itu karena saya mengalami. Dan itu saya juga waktu tarawih alami itu. Pulang saya ya, pulang. Karena apa? Saya belum tahu ilmunya. Mungkin juga kalau sudah tahu ilmunya, mungkin juga pulang saya begitu. Ya, sholat tarawih kan tidak harus di masjid ya, kan bisa di rumah begitu. Udah tanyalah sama ustadz atau kiai-kiai, apakah sholat tarawih itu harus di masjid begitu, tanya ya gitu ya. Itu aja kok repot begitu. Terus yang keempat, tetap perbanyak ibadah mendekat sama Allah, terutama apa? Istighfar, zikir. Terus kalau habis ya mau sahur ini sholat tahajud begitu ya. Itu pokoknya lebih mendekat sama Allah di bulan Ramadan ini gitu ya. Ini saya tujukan tidak buat Anda saja loh, tetapi juga buat diri saya begitu ya. Nah, terus yang kelima, saat kita itu menilai orang ya, misalnya orang itu sikapnya kok begini,
begini aja Anda, menganggapnya begini. Bisa saja sikap orang itu begitu, tetapi bisa saja dia itu lebih baik sifatnya daripada saya. Udah begitu, ya. Bisa saja sifat saya itu lebih buruk daripada sifatnya, sifat dia. Begitu sudah. Pokoknya kalau ketemu orang bagaimanapun sikapnya, anggap dia itu lebih baik daripada kita. Begitu. Itu sudah. Anda nanti akan merasakan ya semeleh begitu. Coba Anda lakukan itu. Tiap ketemu orang, anggap saja orang itu lebih baik sifatnya daripada saya. Udah, itu saja. Ya. Hidup ini jangan Anda buat ribet, ya. Yang simple saja. Gitu. Apalagi Anda mengalami anxiety psikosomatis. Sudah, hidup ini Anda buat nyantai saja, ya. Yang praktis saja, gitu. Itu, ya. Enak sekali Bapak ngomong, iya saya sudah sembuh ya enak. Terus yang enggak, tetapi begini ya, memang kita itu harus begitu ya. Kita itu ya menilai seseorang itu jangan dari casingnya saja, jangan dari penampilannya saja. Begitu. Kita itu tidak bisa melihat dari dalam hatinya itu bagaimana. Makanya kalau ketemu orang, anggap saja orang itu lebih baik daripada kita. Begitu ya itu. Terus Anda hormati orang yang lebih tua dan hargai orang yang lebih muda dari Anda. Kenapa begitu? Ya, kalau kita menilai orang yang sudah lebih tua, pengalaman dia itu lebih banyak, berarti amal dia itu juga lebih banyak. Saya masih muda, pengalaman saya masih begini, berarti amal saya sama dia banyakkan dia dong. Dia hidupnya di dunia sudah lebih lama, gitu. Gitu ya. Dan mengapa harus menghargai yang muda? Kalau kita ketemu sama orang yang muda, kenapa kita harus hargai? Karena anggap saja begini, ya. Oh, dia masih muda, dosanya pasti masih sedikit. Sedangkan saya sudah lebih tua dari dia, berarti dosa saya lebih banyak dong. Nah, itu sudah Anda nanti sudah enak hidup Anda itu, ya. Sifat-sifat apa itu nanti hilang sendiri begitu kalau Anda sudah lakukan itu. Ini bukan teori saja loh ya, begitu. Terus yang ketujuh, tetap bersyukur dengan keadaan kita. Keadaan kita lagi sakit, ekonomi lagi sulit, ya sudah. Tetap syukuri. Karena apa? Hidup ini bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita nikmati. Orang punya uang banyak, ya ada loh yang nggak mau makan, ya nggak berani makan sate satu tusuk pun. Karena apa? Kolesterol. Ada loh orang yang mempunyai mobil banyak, tapi dia nggak bisa menikmati mobilnya itu. Kenapa? Stroke. Nah, itu ya. Jadi hidup itu apa yang bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang bisa kita nikmati begitu. Udah, kalau itu udah enak hidup Anda nanti ya. Nah, terus 8, tetap ikhlas. Gitu ya. Tetap ikhlas. 9, ya tetap sabar. Ya. 10 ini sensasi yang Anda rasakan begini dan begini, saya sudah tahu semua, ya sudah. Sesuaikan diri Anda dengan keadaan itu. Anda harus menyesuaikan dulu sambil mengatur strategi. Nanti kalau Anda menjalankan tip-tip dari saya maupun mentor-mentor yang lain, nah itu nanti akan hilang sendiri begitu. Ya. Itu bisa sembuh alami, bisa, dan kembali normal Pak. Alhamdulillah fisik saya udah alhamdulillah sudah agak normal, belum normal sepenuhnya tapi agak normal karena sudah kuat lari ya, sudah kuat renang, baik renang di kolam renang maupun renang di kasur itu. Oke, tetap semangat ya kawan ya. Saudara-saudaraku, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa ini adalah sebagai pintu masuk Anda untuk menuju kesembuhan gitu. Ya, itu. Oke ya, semangat ya kawan ya. Salam sehat dari Bribka Suno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.